Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja ala da'watihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwatal iman, walhamdulillah, syukurillah kita ucapkan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya. Sampai malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita di Masjid Ar-Riyadh. Semoga apa yang kita akan pelajari bersama ini selalu menambah wawasan kita di dalam memahami ad-din, agama yang kita peluk, agama yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka diberi kefahaman di dalam urusan agamanya. Hadirin para jamaah sekalian, tema pada malam hari ini adalah keutamaan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah salat tahajud. Maka beberapa riwayat menjelaskan, termasuk diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau sholat tahajud setelah tidur. Ada beberapa riwayat menjelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum dia tidur tengah malam itu habis musyawarah urusan kenegaraan, beliau sholat Qiyamul Lail. Akan tapi yang diriwayatkan beberapa riwayat termasuk Aisyah radhiyallahu anha, Nabi setelah tidur kemudian sholat Qiyamul Lail. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu setelah tidur Qiyamul Lail. Berapa rakaat kita melaksanakan sholat Qiyamul Lail ini? Minim satu salam, berarti 2 rakaat. Jumlah yang terbanyak adalah 12 salam. Selama kita mampu sampai beberapa kali kita laksanakan. Hadirin para jamaah sekalian, masalah Qiyamul Lail ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan sebagian daripada malam maka laksanakanlah Qiyamul Lail, yaitu salat tahajud. Salat tahajud ini jamaah sekalian wajib untuk Nabi, sunnah untuk kita. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Apalagi dalam bahasanya ini Al-Quran menjelaskan wa minal laili, dan sebagian malam fatahajjat, itu fi'il amr. Biasanya kalau amr itu merupakan ujub, yaitu wajib. Fatahajjat bihi nafilatal lak, yaitu tambahan-tambahan di dalam salat sunnah. Asa, semoga Allah Subhanahu wa taala ya ba'asaka, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala maqama mahmuda, yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu maqam, satu kedudukan, satu tempat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang selalu melaksanakan Qiyamul Lail itu dipuji nanti fil mahsyar, dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqama mahmuda. Ini punya makom tersendiri.
Yang diberikan maqam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang malas melaksanakan qiyamul lail itu, atau sekarang ini di dalam 1-2 bulan melaksanakan qiyamul lail, setelah itu tarokaha, ditinggalkan sudah. Tak pernah salat qiyamul lail. Hari ini kita hatamkan Al-Qur'an, besok kita hatamkan Al-Qur'an, besok lagi sampai 3 hari kita hatamkan Al-Qur'an. Kemudian ditinggalkan begitu saja sampai 1-2 tahun tidak pernah menyentuh Al-Qur'an. Di dalam Islam atau tuntunan Rasulullah SAW tidak mengajarkan semacam ini. Sedikit demi sedikit adwamuha, pokoknya terus rutin sedikit. Sekarang 1 juz, kemudian besok lagi hatam 1 bulan 30 juz, hatam kita ulangi lagi, begitu seterusnya. Tidak kemudian membaca, kemudian tarokaha, tidak membaca sama sekali. Hadirin para jamaah sekalian, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan banyak kepada kita. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini Aisyah meriwayatkan sebuah hadis. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail, bangun malam, hatta tatafattara qadama, sampai kakinya itu bengkak. Ternyata Nabi itu berpanjang-panjang qiyamul lail itu, waktu sholat malam berpanjang-panjang bacaannya, berdirinya, rukuk dan sujudnya. Tidak seperti kita cepet-cepetan terus pulang. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang selalu melaksanakan qiyamul lail. Itu dalam surat Muzammil Allah Ta'ala mengatakan inna nasyi'atal laili asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Orang kalau selalu qiyamul lail itu tambah kuat badannya dan tambah semangat. Makanya kalau caranya kita qiyamul lail itu bangun, tidak langsung ke kamar mandi, kira-kira berapa menit ya, kita duduk, posisi-posisi kita rapikan, kemudian kita ke kamar mandi, kita basuh tangan kita, kemudian kita basuh kaki kita, supaya kesadaran ini kembali. Nah, kenapa kalau dibasuh tangan kita ini? Karena tadi malam kita tidak tahu ketika kita tidur di mana tangan ini tadi malam. Maaf, kadang-kadang di kehormatan kita, kadang-kadang di belakang kita. Nah, oleh karena itu dicuci lebih dahulu. Kemudian kita memasukkan air di hidung, selayaknya kita akan mengambil air wudhu. Apa sebabnya? Karena al-khayshuma, di sini tempat hidung sini, ini tempat tidurnya syaitan. Makanya harus dibersihkan. Kita kalau akan tidur harus membersihkan ini atau mengambil air wudhu seperti wudhunya sholat. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita basuh. Setelah kita basuh, kita mengambil air wudhu dan kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita berhenti sejenak. Kita baca zikir. Apa zikir? Apa yang kita baca? Zikir yang kita baca adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tambahan al-azim di sini adalah di luar sholat. Tetapi kalau setelah sholat 5 waktu ini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di luar itu adalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih dan sebagainya, itu boleh. Yang kedua, ketika kita sholat 5 waktu itu ada salawat ala Nabi. Boleh, tidak, kalau bisa kita tidak menggunakan Sayyidina. Tetapi di luar itu boleh kita menggunakan Sayyidina. Karena Nabi SAW mengatakan, ana waladi Adama wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam dan saya tidak sombong. Hadirin, Sayyidu waladi Adam, jadi pemimpinnya. Jadi menggunakan kalimat as-sayyid. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hatta tatafattara qadama, sampai kedua kakinya itu bengkak. Kita bengkak karena bekerja, berdiri, ya, karena kesehatan kurang prima. Faqultu lahu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya itu? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu bertanya kepada Nabi. Katanya apa yang katanya Aisyah? Faqultu lahu,
Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza?" Kenapa engkau sampai sholat ini ya panjang waktunya, rukuknya panjang, bacaannya panjang, sujudnya juga panjang. Kenapa sedemikian? Lima tasna'u hadza? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa ya Nabi engkau melakukan ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan dosa-dosamu diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Sudah diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Tapi sholat sunnah dan sholat qiyamul lail ini wajib untuk Nabi. Untuk umatnya tidak. Untuk umatnya hukumnya sunnah. Kenapa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai bengkak kamu sholat? Berdirinya panjang, bacaannya panjang. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bertanya itu adalah istrinya sendiri. Qala afala akunu abdan syakura, muttafaq wa Muslim. Hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Kemudian Nabi mengatakan, qala, dia menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ini pantas kalau sudah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang, untuk saya panjang-panjang salatku, bacaanku, rukukku dan sujudku, dan aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Maka satu keuntungan kalau kita semuanya ini selalu qiyamul lail, akan diangkat di satu maqam mahmudah. Makom ini khusus yang akan mendapatkan pujian langsung dari Allah, dan orang-orang nanti dikumpulkan di mahsyar semuanya memujinya. Dan wajahnya akan berseri-seri. Wajah berseri-seri ini makom mahmudah bukan ketika di mahsyar. Di dunia pun juga sedemikian. Dan orang itu akan menjadi sehat walafiat. Makanya kalau ada orang qiyamul lail masih pertamanya males, tapi lama-lama dia akan semangat. Dan tidak perlu dia itu harus dibangunkan. Kalau kebiasaan maka dia akan bangun sendirinya. Seperti dibanguni begitu. Karena semuanya itu tergantung daripada innamal amalu binniyat. Kalau niat kita akan sholat, insya Allah dibangunkan oleh Rabbul Alamin. Kalau tidak maka tidak bisa dibangunkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu sedikit sekali waktunya di waktu malam itu tidur. Untuk apa yang banyak? Untuk qiyamul lail. Kebalikan semua di antara kita dengan Rasulullah dengan para sahabatnya. Satu contoh, mereka kalau idza uqimatus sholatu, kalau sholat didirikan, mereka berebut di shaful awal. Kita sebaliknya, kalau sudah uqimatus sholatu, kita berebut di shaf yang paling belakang. Yang kedua, di sini kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan sedikit daripada mereka itu semuanya waktunya digunakan untuk istirahat malam dan tidur. Qiyamul lail terus. Itu kalau sudah mendapatkan satu halawatul iman, manisnya kita beriman kepada Allah, manisnya kita berakidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya akidah. Ketika kita qiyamul lail itu luar biasa. Hubungan seorang makhluk dengan Khaliknya, hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Maka semua apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada kekonsentrasian tersendiri, kenikmatan tersendiri. Maka disebutkan situ maqama mahmudah. Maqama mahmudah ini bukan hanya diperoleh nanti di mahsyar, tetapi di dunia pun juga orang itu sudah mendapatkan maqama mahmudah, yaitu kedudukan yang terpuji. Semua orang memujinya, Allah memujinya, dan malaikat-malaikat Allah memujinya. Dan ini adalah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabinya. Makanya Nabi itu nanti itu melihat ummah yang semacam itu, mulai Nabi Adam, syafi'na, kata umat Nabi Adam, beri aku syafaat. Kalau saya tidak berhak untuk memberikan syafaat. Turun kepada Nabi Musa pun juga demikian, syafi'na, beri aku syafaat, menolak. Kemudian turun kepada Nabi Nuh, itu pun juga menolak. Mereka mulai Nabi Adam, saya banyak kesalahan dan dosa terhadap Allah.
kemudian Nabi Musa pun juga demikian, Nabi Nuh pun juga demikian, sampai Nabi Isa. Nabi Isa pun juga menolak. Mintalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memasukkan umat ini, minta kepada Allah untuk memberikan syafaat, diberikan segerombol orang. Masuk orang. Kemudian minta lagi, segerombol orang lagi, masuk lagi. Minta lagi, banyak orang dimasukkan lagi. Kemudian terakhir adalah masih tetap memintakan kepada Allah. Karena ada di antara mereka itu la shalah, wala siyam, wala zakah, wala hajj. Mereka tidak mengerjakan ini semuanya. Cuma di dalam dadanya pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalipun mereka itu di neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka itu minta Rasulullah dan Rasulullah memberikan syafaatnya illa biizni, dengan izin Allah taala, akhirnya mereka semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya berulang kali saya sampaikan bahwa selama di dalam dadah itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimanapun caranya, prosesnya, sulitnya, ujung-ujungnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan orang-orang mukmin. Sebaliknya, kalau ada orang walaupun baik, infaknya, sedekahnya, sosialnya luar biasa, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana akan buka pintu surga itu kalau tidak bertauhid lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bersyukur kepada Allah dijadikan kaum muslimin, kaum mukminin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita jadikan kaum muslimin wal mukminin. Makanya Allah telah berfirman dan wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati loh ya di antara kita kecuali kalian dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, mukminin, bertauhid kepada Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak bisa diganggu gugat, walaupun dikasih apa, walaupun diberi kedudukan bagaimana, walaupun dikasih uang yang berapa jumlahnya. Jangan lagi itu semuanya, hatta roh kita yang akan dibunuh, dihabisi, tetap kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an aliyin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah lailan faqala ala tusalliyani, muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ibadah untuk dirinya, tidak ibadah, tidak memberikan contoh kepada keluarganya dan tidak memerintahkan. Nabi memberikan contoh kepada keluarganya dan memerintahkan kepada keluarganya. Satu ketika diriwayatkan hadis ini dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kembali kepada kita, Pak ya, itu diketok pintunya, pintu kamarnya Ali bin Abi Thalib yang sedang atau tempat tidurnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra diketok. Tarakahu wa Fatimah lailan, di tengah malam. Apa tujuannya mengetok pintu? Karena mereka sedang tidur terlelap. Ayo bangun qiyamul lail. Yang membanguni adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya dan anaknya. Kembali kepada kita. Sudahkah kita ini membanguni istri-istri kita dan anak-anak kita untuk qiyamul lail? Kadang-kadang sulit. Salat subuh saja begitu sulitnya. Hadirin para jamaah sekalian, ini harus kita hidupkan supaya kita ini mendapatkan maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Allahu Akbar. Bagaimana terpuji? Yang memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu mengajak mendirikan salat. Setelah muqimunas salati wa min dzurriyyati, saya adalah pendiri salat, ibadah. Kemudian kita ajak dzurriyah, anak-anak keturunan kita ini, anaknya, cucunya, cicitnya, dan dzurriyah-dzurriyahnya. Tidak boleh kita ini, Pak,
sholat dengan khusyuknya, membaca Al-Quran dengan tumakninahnya, berdoa sampai luar biasa, kekhusyuan yang luar biasa. Tapi kita tinggalkan, biarkan istri saya, biarkan anak kita. Tidak boleh, Pak. Harus kita mengajak kepada mereka. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan di sini adalah dalam ayat Al-Quran, yaitu kita adalah pendiri salat, muqimunas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jadi harus begitu, Pak. Tidak boleh kita diam. Ada orang yang bisa akuai untuk dirinya sendiri, tidak boleh. Harus kita memberikan teladan, harus menegur istri-istri kita dan anak-anak kita. Selama ini tidak, pokoknya aku sembahyang, pokoknya aku alim, pokoknya aku ini taat, pokoknya aku khusyuk. Istri saya sakarepe. Bahkan kita pernah tidak menegur istri kita untuk masalah sholat. Jadi bukan sholat qiyamul lail, sholat 5 waktu saja. Kita biarkan mau sholat sakarepe, tidak sholat sakarepe. Tanda seorang yang soleh itu adalah istrinya selalu diberi peringatan. Wahai istriku sayang, ayo kita sholat. Ayo sekali-kali sholat berjamaah. Ini sholat qiyamul lail. Atau istri mengajak suaminya, suamiku, ayo kita sholat bersama-sama. Siapa lebih dahulu bangun, itulah yang membangunkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun lebih dahulu maka dipersiki air itu di wajah istrinya. Dan sebaliknya kalau istrinya lebih dahulu yang bangun maka Nabi dibanguni dengan percikan-percikan air. Alangkah nikmatnya keluarga yang semacam ini. Inilah yang disebutkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya selalu beribadah kepada Allah. Hidupnya dalam keadaan beriman kepada Allah, rukuk, sujud dan bareng-bareng. Makanya di situ dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin." Nanti ini orang yang saleh mengajak anak-anak yang sama-sama beriman kepada Allah, karena bapaknya soleh beriman kepada Allah dan orang tuanya dan ibunya, kemudian anak-anaknya diajak, kemudian cucunya diajak, dan zuriyahnya diajak, dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatil firdaus. Makanya kalau kita ini ada orang mati menangis yang luar biasa, tak perlu ditangisi sudah. Ini sudah waktunya habis, kembali kepada Allah. Yang sebelumnya ketika roh masih di kandung badan, ini kita tangisi. Kenapa kita tidak beribadah? Kenapa kita tidak sujud? Kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa tidak menangis kepada Rabbul Alamin? Kenapa tidak memikirkan hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi? Ini harus kita pikirkan. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk sesuatu apapun, untuk ibadah. Rezeki dijamin, ajal sudah ditentukan. Kan begitu, Pak? Waktu ada di dalam perut ibu kita masing-masing, itu sudah ditentukan rezekinya sekian, kemudian ajalnya sekian, sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Gak mungkin rezekinya fulan jatuh ke rezekinya fulan, rezekinya kakak turun ke adiknya, atau rezekinya seseorang ini turun ke temannya. Gak mungkin. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin, dan tidak akan mati orang tersebut kalau rezekinya tidak habis. Jadi tidak perlu ibadah dengan sebenarnya. Dan ibadah itu, Pak, kita diperintahkan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Ada caranya, tidak sembarangan. Ibadah itu ikut Rasul, berzikir ikut Rasul. Tidak semau-maunya. Fadzkurullah zikran katsira. Bagaimana zikir yang banyak? Itu ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam hari kita beristighfar, berzikir, bertasbih, bertahlil, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ojo pelan-pelan, ojo keras-keras. Innallaha samiun basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, hadirin para jamaah sekalian, kita yakin setiap permohonan kita kepada Allah taala pasti didengar dan diterima. Wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin kita akan diterima. Kalau yakin benar, Pak, dikabulkan oleh Rabbul Alamin. Jadi pikiran kita tidak ngelambiar, konsentrasi yang luar biasa. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah
perintahlah keluargamu itu bisolah. Kalau ada ayat mengatakan wa'mur ahlaka bisolati, perintahlah keluargamu dengan sholat. Banyak orang yang meninggalkan sholat, dan banyak orang yang tidak tahu caranya sholat, rukun dan wajibnya sholat. Pokoknya sholat, pokoknya sholat. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah sholat tanpa dibarengi dengan ilmu, pengetahuan, ilmu rukun dan syarat-syaratnya sholat. Itu sholat itu kan menampar kepada wajahnya sendiri. Nanti ketika di mahsyar atau di kubur itu, Pak, kemudian lo, ini siapa ini? Aku sholatmu. Lo kok semacam ini? Seperti orang yang akan menerkam, yang akan menuntut, yang akan menghinakan, yang tidak memberikan pertolongan, memberikan beban. Siapa Anda ini? Sholatmu. Karena dibikin mainan. Syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salim ini anaknya Abdullah. Abdullah itu anaknya Umar bin Khattab, meriwayatkan sebuah hadis. Berarti siapa ini? Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini keluarga yang luar biasa, Pak. Kalau kita perhatikan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Keluarga Umar bin Khattab luar biasa. Utsman ibn Affan luar biasa. Ali bin Abi Thalib luar biasa. Percontohan untuk kita semuanya. Ini cucunya sudah meriwayatkan sebuah hadis. Apa kata Salim bin Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu an abihi, dari bapaknya. Jadi masalah ilmu, anak ini tanya ilmu. Makanya di sini sebelah di zamannya Nabi Yakub, Ishak, keluarga Nabi Yusuf, itu bapaknya ketika akan mati anaknya dikumpulkan semuanya. Bukan masalah waris, bukan masalah harta, emas, perak dan uang miliaran, tidak. Apa yang dipesan kepada mereka? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku semuanya, sekarang ini Abah sudah tua, mau menghadapi kematian. Kemudian setelah Abah ini mati, ini seorang Nabi dan Rasul, apa yang kalian sembah setelah itu? Allahu Akbar. Apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, kita menyembah Tuhannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahan wahidah. Begitu ikhwatal iman. Orang kalau sudah beriman di dalam dada, iman itu bukan pakaiannya, iman itu bukan gamisnya, iman bukan kopiahnya, bukan surbannya, tetapi iman di dalam dada. Di situ riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu an, Nabi ini mengatakan bahwa laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnal imana ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan bitamanni, mengharap-harap insyaallah kita masuk surga, tapi guna amali. Insya Allah kita ini masuk Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi. Kita umat Muhammad, kita adalah umat yang pilihan, umat marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi guna amal, wala bitahalli, pakaian ulama, tapi perbuatan syaitan dan iblis. Pakaiannya ulama, tapi amalnya amal jabarin, merobohkan tiang-tiang Islam, merusak sunnah-sunnah Nabi. Maka ibadahnya tidak sesuai dengan pakaian yang ada. Apakah ada sekarang kalau Nabi sudah mengatakan semacam ini, maka banyak orang yang sejenis ini. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnal imana, iman yang sebenarnya itu adalah ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal, yaitu yang bersarang di dalam dada, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian ditunjukkan dengan amal-amal soleh ini. Ini iman kepada Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman lebih dahulu, kemudian dia mengamalkan amalan yang soleh. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan mainan. Hidup sekejap. Hidup bukan sembrono, serius. Soalnya hubungannya nanti fil akhir. Orang dianggap biasa, jangan.
Hidup ini sesuatu yang serius. Orang yang berani hidup berarti berani mati. Orang kalau tidak berani hidup, ya mati saja. Nah itulah ujian-ujian itu banyak. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, karena dia adalah orang yang selalu sholat malam. Kemudian dia selalu mengerjakan sholat malam, minal lail, ya pasti ada sholat malamnya atau mengerjakan sholat malam. Qala Salimun, ini cucunya berkata, cucunya Umar bin Khattab, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Setelah itu Abdullah bin Umar bin Khattab tidak tidur kecuali sedikit. Kita buang Pak ya, sampai jam berapa biasanya kalau kita ini majelasan itu? Jam 2. Jam 3, ya, pandang usia, anak-anak muda, anak-anak yang remaja, orang-orang tua, orang lebih tua lagi, gak iso turu, maka begadang, ngobrol ke sana kemari, gono kayak ini Pak. Semua itu tidak memberikan nilai manfaat dunia atau manfaat akhirat, tidak ada sama sekali. Manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan bertanya, kalau kita ini mati ditanyakan 4 hal. Kemana umurmu yang kami berikan kepada kamu? Kemana kekuatanmu yang kami berikan kepada kamu? Kemana harta kekayaan yang kami berikan kepada kamu? Ditanya. Itu tidak lepas pasti pertanyaan-pertanyaan semacam ini hilang. Dan ketika orang itu akan wafat, kemudian tidak ada waktunya lagi, akhirnya dia di kamar sendirian. Apa kata Allah Ta'ala? Wis lek ngene wis kate mati, ajalnya habis, fa aina tadhhabun? Kate mlayu nang ndi kon? Fa aina tadhhabun? Mau lari kemana? Tetapi kalau sebelumnya Allah Ta'ala telah berfirman, fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuklah kepada Allah Ta'ala. Semuanya kembali kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada obat untuk hati kita, untuk menenangkan pikiran kita, kecuali kita beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau tidak Pak, bingung Pak. Karena manusia ini diciptakan oleh Rabbul Alamin mencari Rabbnya, mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim ketika itu melihat bulan, hadza Rabbi. Walamma afalaka, nyengkring itu bulan doa, bukan. Kemudian ada lagi asyams, matahari. Hadza Rabbi, hadza akbar. Ini lebih besar. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim, tunjukkan, akulah Tuhanmu, jangan kau menyembah matahari dan bulan. Ini maknanya apa? Manusia ini mencari Tuhan, mencari Tuhan untuk bergantung, mencari Tuhan untuk kita menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Allahus samad. Tuhan Allah ini tempat bergantung, tempat menyerahkan segala urusan kepadanya. Urusan apa? Segala urusan. Segala urusan. Apakah manusia saja yang bergantung kepada Allah SWT? Tidak. Seluruh makhluk ilahi Rabbi bergantung kepada Allah. Baik itu binatang yang kelas rendah atau yang melata sampai yang beringas, itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Nabi Dawud alaihissalatu wassalam, bapaknya Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala berfirman, wa alanna li Dawuda wa Sulaimana ilma, dan kami berikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman satu ilmu yang luar biasa. Ketika berjalan dengan bala tentaranya, bukan Nabi Sulaiman ya, Nabi Daud bapaknya, itu menanjak gunung. Sampai di gunung, akhirnya mereka itu gunung ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Daud? Stop semuanya. Kita mendengarkan tasbihnya gunung-gunung ini. Gunung batu bertasbih. Manusia ada otaknya, ada pikirannya, tidak mau bertasbih kepada Allah Ta'ala. Akhirnya berhenti,
karena gunung bertasbih, dan Nabi Daud pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian ikan yang di laut, binatang yang buas, binatang yang jinak, binatang yang kaki dua, binatang yang ribuan kaki, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kita tidak mengerti bagaimana bahasa mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, maka di situ qala Salimun. Nah, ini cucunya Umar bin Khattab telah berkata, fakana Abdullah, bapaknya Salim ini Abdullah ibnu Umar. Wa kana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Gak turu, Pak, sebentar tok tidur. Saya tunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur. Makanya saya katakan semua yang kita lakukan ini yukhalifu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Nabi kalau tidur jam 9 turun. Tapi nanti jam 2 sudah bangun, setengah 3 sudah bangun. Kita kan sebaliknya, Pak. Tidurnya jam setengah 2 atau jam 3. Ya apa mau qiyamul lail? Dan ngantuk langsung tidur. Jangan lagi qiyamul lail. Mau sholat subuh saja sudah amblas. Kemudian Nabi tidak pernah kenyang. Nabi kalau makan sedikit, pernah 2 hari itu luar sebelum meninggal, luar biasa laparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan sedikit. Saatnya usia sudah 60, Nabi umurnya 63. Kalau lebih makan itu menggos-menggos, Pak. Kalau lapar gemeter. Nah, Nabi makannya sedikit, kita enggak makan, pokoknya masuk makan. Ini makanan halal. Nah, kalau makanan ini bukan halal, al halal wal haram, pokoknya masuk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan awas kepada kita. Nanti di akhir zaman manusia itu tidak memikirkan apakah dia mendapatkan makanan dan minuman, rezeki, uang, apapun nama itu. Hal min halalin am min haramin. Dari jalan halal atau haram tidak dipikirkan. Pokoknya makan. Ini semuanya ini yukhalif sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak semacam itu. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke istrinya setelah sholat setelah sholat subuh, kemudian Nabi duduk berzikir, bertasbih sampai sholat syuruk, kemudian pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, hal laki ta'am, apakah ada makanan wahai istriku? Qalat, tidak ada sesuatu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah diam sebentar, seraya berkata, inni shaim, kalau begitu wahai istriku, aku sekarang ini puasa. Kita kan tidak, Pak, dan lain sebagainya. Hadirin para jamaah sekalian, qiyamul lail ini da'bus sholihin. Apa qiyamul lail ini? Salat tahajud. Ya, da'bus sholihin, perbuatannya orang-orang yang saleh. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, kalau sudah qiyamul lail, subhanallah, luar biasa, seperti kita lihat di Mekah, di Madinah, bagaimana kalau di waktu Ramadan, luar biasa. Ini setiap hari qiyamul khusyuk, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya, dan dekatnya hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.